Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya izin kepada bapak dosen dan ibu dosen yang mengajar mata kuliah tafsir Tarbawi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan membacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خبير الرازقين. Yang dimana artinya ayat 19 ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau, Nabi Muhammad, yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah pemberi rezeki yang terbaik. Tafsiran Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan sampai 11 ini yang dimana menjelaskan tentang apabila disuruh untuk menunaikan sholat, maksudnya yaitu apabila ada seruan untuk menunaikan sholat Jumat, yaitu ketika azan berkumandang setelah imam duduk di atas mimbar pada hari Jumat, karena pada masa Rasulullah tidak ada azan pada hari Jumat selain itu, yakni satu kali azan untuk sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, maksudnya adalah jika kamu termasuk orang yang mengetahui karena hal itu tidak luput dari pengetahuanmu bahwa itu lebih baik bagi agamamu. Kemudian tafsiran dari ayat 10 ini, apabila telah ditunaikan sholat, maksudnya adalah apabila kalian telah melaksanakan sholat dan telah selesai menunaikannya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perniagaan dan kegiatan lainnya yang kalian perlukan dalam urusan penghidupan kalian, dan carilah karunia Allah, maksudnya adalah dari rezekinya yang dianugerahkannya kepada para hambanya yang berupa perolehan keuntungan dalam muamalah dan bekerja. Pendapat lain juga menyebutkan maksudnya adalah mencari pahala di sisi Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala yang tidak halal. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, yakni zikir sebanyak-banyaknya dengan bersyukur kepadanya atas anugerahnya kepada kalian berupa kebaikan dan duniawi. Selain itu, berzikirlah kepadanya dengan zikir-zikir yang mendekatkan kalian kepadanya, seperti tahmid, tasbih, takbir, dan istighfar, supaya kamu beruntung. Maksudnya adalah agar kalian memperoleh keberuntungan duniawi dan ukhrawi.
Kemudian tafsiran dari ayat 11 ini yaitu dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri khutbah. Sebab turunnya ayat ini adalah saat itu penduduk Madinah masih dalam keadaan miskin dan banyak kebutuhan. Lalu ketika kafilah dari Syam datang sementara Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumat, orang-orang pun langsung beralih menghampiri kafilah yang baru datang itu, sehingga tidak ada yang tersisa di dalam masjid kecuali 12 orang. Qul ma indallah, katakanlah apa yang di sisi Allah berupa pahala besar yaitu surga, khairum minal lahwi wa minat tijarah, adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, yakni lebih baik daripada kedua hal yang kalian berhamburan kepadanya dan meninggalkan tempat duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Nabi. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mohonlah rezeki darinya dan kepadanya kalian menunjukkan amal ketaatan, karena hal itu termasuk sebab-sebab diperolehnya rezeki dan termasuk faktor terbesar yang mendatangkannya. Apabila sholat telah diiqamahkan, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, namun datangilah sholat dalam keadaan berjalan biasa penuh ketenangan. Lalu berapa rakaat yang kamu dapatkan maka ikutilah, sedangkan rakaat yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Seandainya seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh orang yang mengerjakan sholat Jumat dengan baik, maka melaksanakan perintah itu, memenuhi panggilan sholat dan meninggalkan jual beli adalah lebih baik daripada tetap di tempat melaksanakan jual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia. Pada ayat ke-10 ini juga Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan mengerjakan usahanya dan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan dan lain-lainnya. Kemudian penafsiran dari ayat 11 ini juga diriwayatkan dari Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika Nabi SAW berdiri berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan unta pembawa dagangan. Maka para sahabat Rasulullah SAW bergegas mendatanginya, sehingga tidak ada yang tinggal mendengarkan khutbah kecuali 12 orang. Kesimpulan dari ayat ini yaitu Allah menerangkan bahwa para mukmin tidak boleh terus-menerus disibukkan dengan kepentingan dunia hingga melupakan sembahyang atau sholat berjamaah pada hari Jumat di masjid. Kemudian Allah mencela para muslimin yang meninggalkan Rasul yang sedang berkhutbah di atas mimbar untuk mengerumuni penjual barang. Allah juga menerangkan bahwa pahala dan nikmat yang kekal adalah lebih baik bagi mereka daripada kebajikan di dunia. Apabila azan dikumandangkan untuk sholat Jumat, bersegeralah memenuhi panggilan untuk melakukan, dan segala kegiatan jual beli dan lain-lainnya wajib dihentikan. Setelah selesai melakukan sholat Jumat, diperbolehkan mencari rezeki yang halal dan jangan lupa mengingat Allah terus supaya terhindar dari kecurangan dan penyelewengan. Pada saat sholat diupayakan untuk khusyuk dan jangan tergoda atau terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.